Disclaimer terlebih dahulu kalau video ini mengandung spoiler. Jadi aku peringatkan, spoiler alert. Jika kalian belum nonton series Kamen Rider Gabu episode 21, silakan tonton terlebih dahulu, terus dengarkan video ini. Kalau kalian tetap ngekeh tetap video ini, ya silakan aja. Aku tidak akan membantah, oke? Kedua adalah video ini no cut, no edit, oke? Dan sesuai dengan perspektif pandangan aku sendiri. Jika kalian tidak setuju, maka tulis kolom komentar di bawah. Kita mulai videonya. Let's start! Kali ini aku akan membahas series Kamen Rider Gabu episode 21 yang berjudul To Peter Gabu. Gabu yang terlalu pahit. Ditulis oleh Bujunko Komura dan disutradarai oleh Bapak Ryuta Tasaki. Nah, ini dia. Lagi-lagi Bapak Ryuta Tasaki yang keluhkan adalah masalah angle kamera atau masalah eksekusinya dan masalah yang lain sebagainya. Dan gue itu agak kecewa dan agak mengeluhkan gimana nanti eksekusinya tuh berjalan pada episode 21. Dan ternyata ya, cukup bagus lah, lumayan nggak nikmati. Meskipun pacingnya itu ada beberapa yang nggak nyaman, ada beberapa yang aku merasa masih bisa dipoles lagi, masih bisa telaah lagi dan memperjelas kejadian tersebut. Nah, itu dia tuh. Masih perlu kita kulik lagi. Nah, ini ya. Masalah penceritaan tidak ada masalah pada episode 21. Masalah apa ya? Mungkin masalah bukan mungkin ya, memang sudah terjadi penonton itu pada masalah apa? Editing, masalah editing. Nah, sebelum masuk ke pembahasan masalah tersebut, nah, masalah kamera, editing, masalah pembahasan teori-teori segala macam, kita bahas masalah sinopsisnya, ya kan? Sinopsis awal-awal dulu nih, ya kan? Jadi, itu adalah kelanjutan dari episode ke-20, yaitu Hanto mengetahui identitas Soma sebenarnya bahwa Soma adalah anggota dari Stomach Family, yaitu dari anak bungsunya, anak terakhir, ya kan? Ya, nggak tahu itu. Hanto nanya ke Soma, apa benar kau adalah anggota keluarga Stomach Family, ya kan? Tanya Soma. Dan Soma nggak jawab apapun, dia diam, dia kayak kebingungan, dan itu is true, ya kan? Memang benar. Fram menjelaskan bahwa coba ceritakan kisahmu. Ini saatnya kau ceritakan kisahmu seperti apa. Nah, ceritakan si Akia ini, ya kan? Si Soma menceritakan kepada Akia kan. Dan menceritakan beberapa, oh jadi ternyata si apa? Kamu memberantas stomat itu karena ibumu mencelakai ibumu sendiri, si stomat family ini, kakak-kakaknya ini. Ini dia, makanya lo memberantas si family. Lebih tepatnya seperti itu ya. Itu dia. Sekadar terus ketika itu kata si Lakia Amarga bilang, aku tuh nggak mau bekerja sama dengan Hato Karakida karena dia manusia. Manusia tuh lemah banget. Karena kalau misalkan dibantu, dia sok-sokan, kayak nggak mau dibantu, dia sok-sokan apa gitu. Kayak nggak mau lah, mau dibantu tapi sok-sokan gitu. Nggak mau ya. Dia kayak kayak apa gitu ya. Kayak bisa dibilang tuh kayak sombong gitu, sombong udah belakang sendiri gitu aja gitu hantu kita sih ini, makanya nggak mau sih laki Amarga. Dan
sifat manusia tuh memang lebih cenderung kayak gitu dibandingkan sifat dari Granuto. Padahal sifat manusia dan sifat Granuto itu mirip-mirip, ibarat kalau bagi gue sendiri ya mirip-mirip sih, mirip-mirip sifatnya, mirip-mirip kelakuannya tuh mirip-mirip banget ya. Coba lo bayangin sendiri, itu mirip-mirip banget ya. Jadi pada suatu saat nanti ke depannya si dunia Granuto dan dunia manusia akan saling kemudian satu, saling kerjasama. Ya ada semua template sih. Emang kejadian seperti ini atau konsep seperti ini itu memang sudah dilakukan pada konsep art, konsep series Kamen Rider Gachat ketika dunia Kemi dengan dunia manusia tuh gabung jadi satu. Emang udah template sih, template mampus memang. Tapi kalau misalkan kasusnya Gabu ini beda banget, unik dan juga proporsional daripada series sebelumnya. Itu dia tuh, bedanya seperti itu. Nah, di series Kamen Rider Gabu ini pada episode 1, aku ulangi, episode kan episode ini agak lumayan kurang nyaman dilihat, apalagi aku akan beritahu nyaman gimana, ya kan? Ya kan? Aduh, aku nontonnya aja kayak capek, sumpah capek, kesel, agak gimana gitu, udah sumpah lah. Aku agak mau nonton aja males, apalagi debutnya Kamen Rider Peter Gabu, sok keren ya kan, keren banget ya kan, aduh sumpah lah. Oke lah, selanjutnya berikutnya adalah ya aku nggak mau cerita yang berlanjut ya. Fram itu ya nggak mau aja, Soma juga ke Hati Pare, ketemu Sechiramane, makan makaron ya kan, ya itulah ya kan. Terus Santo menemui Kenzo juga yang menanyakan Soma tuh gimana, apa kamu Soma, apa kamu tahu tentang Soma itu seperti apa, ya kan? Oh, so aku baru tahu, kata Kenzo, tahu gimana gimana gimana, ya gitu lah, yang suka beramat lah ya, itu tipu daya dari Kenzo juga, padahal dia udah tahu semua yang mengenai Soma, dia pura-pura nggak tahu tuh, ya kan? Jadi si Han pun, udah gue siapkan nih biologinya mengenai soma ya. Ini nanti cloningan soma nih ya akan menghancurkan kinerja kalian ini soma nih. Ini sebuah apa ya? Sel organ dari soma yang tetapkan pada sel rambut dari soma yang baik menjadi soma yang jahat ini dia. Ini dia nih. Ini dia. Ya, cuman memperjelaskan pada layar monitor doang tuh bahwa ada organ yang menciptakan soma yang jahat. Apa terciptanya, terjadinya proses ya kan, ada kayak apa ya, proses jadinya soma ini, si sel organ ini menjadi soma itu gimana ceritanya, nggak tahu kan gimana, apakah langsung transfer nih, jadi sel organ ini transfer ke soma yang baik, terus pecah belah tuh organ, terpecah belah, organ yang terpecah belah jadi dua, lalu inilah soma yang jahat. Jadi soma yang baik sedang lagi pingsan, ya kan? Ini pingsan nih, ini pingsan, ini yang jahat, ini nggak tahu kemana, nggak tahu ceritanya gimana, nggak tahu, fine. Itu adalah permasalahan pertama itu ya, itu yang pertama. Ya. Nggak ada penjelasan proses terjadinya kemunculan dari soma yang begitu yang begitu apa ya, itu lumayan keren, kayak misalkan contohnya kayak ketika menjadi Steve Rogers yang kurus ya kan, jika berubah menjadi keker ya kan, dia ada proses namanya biologis, kayak alat yang merubah kurus menjadi keker, jika masukkan dalam sedang alat tersebut ya kan, alat namanya aku lupa alat namanya, kayak kayak perubahan manusia itu kan dari manusia yang biasa aja jadi superhuman ya kan, ketika ada kelebihan muatan jadi wah, Steve Rogers jeblos menjadi kekuatan super ya kan, jadilah Steve Rogers Kapten Amerika ya kan. Cerita juga sama si Sharon Carter juga kan. Nah kedua adalah Spider-Man
ada kejadian ketika laba-laba spesies apa tuh lupa yang gigit di lehernya, cepet langsung dia pingsan. Itu kan ada proses ketika ada perubahan menjadi gimana. Nah, ini cuman yang juga tapi layar monitor ini. Masa lo hanya mentransfer organ sel, organ langsung muncul jebret, ini adalah ya sopan chat, nggak ada tuh scene seperti itu, nggak ada scene seperti itu. Cuman scene yang memperlihatkan bahwa Soma yang jahat atau Dark Soma, jadi namanya adalah Dark Soma ya. Dark Soma jalan-jalan cari makanan yang dia mau, yang dia perlukan untuk mencapai keinginan dia apa ya, memunculkan Kamen Rider percobaan dia. Kamen Rider bertergabu, ya kan, dia keliling kemana dia memporak-pondakan dari toko mie, warung mie yang luar biasa kan, terus dari restoran, dari warung-warung, toko-toko permen, toko-toko supermarket ya kan, sama acuan sama ketemulah ada marshmallow, ada sparking gummy. Nah, nggak sengaja ketemu sama sparking gummy. Sparking gummy inilah menjadikan dia menjadi Kamen Rider Peter Gabu. Cuman itu doang. Soma yang jahat, Dark Soma ini menjadi Kamen Rider itu doang. That's it. Nggak ada terciptanya Soma yang jahat. Itu nggak ada di sini. Nggak ada. Nggak ada. Lagi-lagi solusinya adalah pada direktur yang dapat nulis adalah lagi-lagi flashback. Lagi-lagi alur mundur. Ini ya oke lah alur mundur kalau ada lah ya, kemungkinan bisa dengan alur mundur, saya dengan flashback, callback, atau dengan nambahan jadinya seperti itu, ya jadi seperti itu ya. Kalau nggak ada kejadian seperti itu, wah ini episode, wah ini nggak banget sih, ini nggak ada proses terciptanya Soma yang jati, nggak ada, cuma layar monitor doang. Benar monitor Gansel warna hijau ya, gerak-gerak sendiri yang nggak kenapa saja dari situ tiba-tiba Soma yang jat keliling nggak mau kemana tuh, mau kemana nggak tahu lah, udah amat lah sampai nggak tahu lah ya kan, capek gue. Nanti kekurangan di sini adalah tidak ada memperjelaskan scene ya kan, scene proses terjadinya Soma yang jatuh seperti apa, nggak tahu ya kan. Kalau misalkan jadinya flashback itu ya apa, cuman telat aja menurutku, telat aja ya. Kenapa produsen kenapa nggak berurutan ya oke lah ya. Terus ya yang kedua yaitu masalah editing. Jadi ya masih editing. Setelah masalah Soma yang jahat terciptanya, jadi sudah masalah terciptanya Soma yang jahat, kedua adalah masalah editing. Nah ini dia ini. Nah akan aku tunjukkan ya. Nih, bentar. Nah ini. Pas Hanto kameranya tuh kayak di zoom, kayak orang suara scoring musik yang background musik yang kayak kayak berasa kayak India banget sih. Aduh, ini kayak menambah-nambahi durasi doang. Shin Hanto kan dialihkan ke Kenzuga tuh berasa kayak apaan sih, apaan kayak lo oke lah Shin tuh menambahkan bahwa lo gimana ya, maunya tuh seperti apa, gimana. Jadi lo tatapan dengan Hanto dengan Kenzuga tuh menandakan apa, nggak ada istimewa sama sekali menurutku. Apaan sih sumpah, apaan. Aduh, apaan. Terus ini lagi ya kan, ini apaan coba, kenapa gak ngecek monitornya? That's the my moment bro. Kenapa lo nggak ngecek monitornya, lo nggak ngecek scalingnya, kenapa nggak ngecek sama tatapan mata doang tuh, woi Hanto karena kita lo nggak teliti. Ini bodo amat nih, padahal udah tatapan mata nih ya, lo bisa ngelirik, ada ini lo, kayak ini lo bisa penasaran sama benda-benda tersebut,
Lu bisa penasaran, kenapa lu nggak penasaran sebut? Aduh, men. Aduh, tanya. Oh, ternyata Soma tahu loh dengan hal tersebut. Oh, benar-benar Soma itu adalah Granito. No, 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 no. Kok bisa kan? Menanyakan, oh ini buat apa? Ini buat apa? Tanya sebut sama Ken juga. Ini monitor ya, dasar organ yang ini. Ini buat apa nih? Ken Suga. Nyala nih monitornya nih. Ah, dapat mata nih. Why? Waduh, men. Sumpah capek banget sumpah. Tuh cuma menambah-nambah durasi doang. Terus lanjut. Nah, ini dia. Bagian scene ini agak sedikit buram ya. Bagian ini bagian ini ya, sorry. Ya, bagian ini ya. Bagian background. Background itu kan green screen kan. Entah kenapa itu kurang nyaman dilihat. Berasa kayak apa gitu ya. Kayak gerak-gerak sendiri. Ini terjadi sama dengan seri Super Sentai. Oh, sama Sentai King Oger yang goyang-goyang. Ini sama kayak goyang-goyang ini. Entah yang goyang-goyang ini kameranya atau editingnya yang pergerakannya nggak jelas ya. Tuh kameranya atau editingnya nggak jelas ini, kurang smooth ini. Aduh, men. Aduh, bilang tadi ya, ulangi lagi ya. Masalah kamera yang goyang atau masalah editing. Ini kalau goyang-goyang ini, enak nggak dilihat? Nggak enak kan? Nggak enak kalau goyang-goyang nih, goyang-goyang nih, goyang-goyang nih, ya, goyang-goyang nih ya. Ini goyang-goyang nih. Ini goyang-goyang nih, nah goyang-goyang nih, nah goyang-goyang nih. Ini, apakah enak dilihat? Goyang seperti itu nggak enak dilihat, bro. Kayak kurang nyaman. Aduh. Ya, asumsiku cuma dua doang aja ya, kamera dan masalah editing. Aduh, men. Terus, yang ini lagi. Nah, ketika ngobrol sama Cikamane, jadi kejadiannya sini itu adalah si Soma sudah masuk ke dalam Happy Pare kan, datang ke Happy Pare ya kan, untuk ngobrol Cikamane gimana ternyata si Takeshi Kun udah selamat ya kan, udah selamat, udah ke rumahnya masing-masing ya kan, udah berbaik nih, bergembira nih ya kan, terus dia makan makaron, kondisinya lucu-lucu ya kan, kayak itu kan, terus dia ngomong sejak mana ini bla 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 bla. Oh, jadi oke lah, dia akan menyembunyikan suatu si Soma ini, dia mau yang flashback hantu, dan apa flashbacknya, kayak billboard, anjir sumpah, kayak billboard Videotron. Waduh, waduh, men, ini aduh, men, aduh, ini kayak billboard Videotron. Harusnya apa, kalau flashback aja atau nggak usah flashback, lu inget hati aja gitu. Ada sih yang paling unik adalah ketika si Soma, si Hanto ngomong kayak berubah suaranya, kayak berat banget ya, kayak apa tuh, berat banget, nggak tahu tuh masa editing mungkin ya. Terus kayak tuh ada layar hitam, ada tulisan kayak, oh Soma ini dan bla 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 bla. Mungkin Soma ini adalah anggota keluarga Garuda, anggota Soma family ya kan. Ada satu Garuto itu. Terus Soma kayak gini tuh, oke lah, bagus, unik lah. Itu bagus, masih mending seperti itu. Kalau seperti ini, apaan? 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 Why? Why? Why, man? Aduh, men. Aduh. Itu fatal, itu fatal. Soalnya nggak usah seperti itu. Kayak board. Gak usah lah pakai scene flashback kayak gitu-gituan. Udah bagus-bagusin kayak sebutan kilat tuh, betul itu tepat sekali. Sebutan kilat tuh adalah hal yang oke. Ini malah kayak billboard. Min. Aduh. Ya wajar gue gak nyaman nih ya. Gue sini tuh kayak kurang nyaman banget gue. Gue gak. Terus apa lagi nih? Apa lagi? Oke lah ya. Itu adalah keluhanku masalah editing, masalah eksekusi ya kan. Tolong ya, kalau misalkan ada flashback atau callback, please jangan kayak billboard Videotron, please.
Nah gitu enggak banget sih, enggak banget nih. Ini Bapak Rekruter Tasaki, Anda harus lihat episode 21. Hasilnya gimana? Anda lihat, apakah Anda nyaman lihat video sebut? Hasilnya sebut apa nyaman? Kalau Anda nyaman, tolol. Tolol, nah, nyaman, tolol. Pelajarilah, ya kan? Lebih smooth lagi lah angle-nya, oke? Perbaikilah eksekusinya, oke? Perbaikilah. Kecewa gue, kecewa. Itu ada di awal sampai pertengahan cerita. Setelah itu ya ceritanya masalah Dak Soma yang begitu luar biasa, yang begitu eksekusinya, yang saya menohok, yang sangat amazing, sangat epic, ya kan? Dari koreografi fightingnya luar biasa, masih terjaga, ya kan? Sinematiknya masih terjaga, akrobatnya masih terjaga, terus scene-nya ketika Fram, ya kan, datang ke Dak Soma dengan Tamada Fram shooting, cep. Kalau masuk situ dengan scene seperti ini, sebentar ya. Nah, seperti ini Soma langsung end. Anjir tuh keren banget, shotnya keren banget. Ya kan, tapi nyaman sih, itu sangat-sangat ya enggak cukup sih menurutku. Enggak cukup. Ya, itulah ya. Aduh, gimana ya? Gimana? Aduh. Gue tuh kecewa dengan episode 21 ini. Iya episode 21 ini. Kecewa banget. Yaitu masalah editing, eksekusinya. Aduh, sumpah lah. Awal lagi ke depannya nanti ya. Setelah kita mengadakan masalah flashback lagi. Ulangi lagi ya masalah flashback. Gimana terciptanya Dak Soma muncul. Oke lah. Kenapa? Soma, ini masuk teori aja ya. Nggak usah bahas alur cerita, nonton sendiri ya kan. Makanya untuk videonya nonton sendiri. Oke, Anda teorinya aku kesel banget. Keselnya gue. Kesel-keselnya. Ini, sumpah aja. Ya, udah. Masih untung scoring musiknya tuh bagus ya kan, dengan suara nuansa-nuansa kayak deng terus actingnya si apa Dak Soma yang diperankan oleh Hidekazu Chinen itu actingnya luar biasa, totalitas banget, hancurin warung mie-nya ya, hancurin toko-toko ya, hancurin restoran yang mau ngobrak-abrik, anjir bisa kayak dak banget. Terus ketika dari kami bergabung terus kayak mundur gini terus meregenerasi lagi jebret gini, itu keren banget, gila tuh daknya berasa banget sih menurutku tuh, gila min, wow, amazed. Tapi yang satu ini nggak amazed, yaitu ada prosesnya nggak amazed. Proses itu instan nggak amazed menurutku. Wow men, tuh gimana, gue gak capek sebenarnya ya, gue gak lemas lesu mengenai ya, gue udah nonton 2 kali ya kan, lesu sumpah, lemes enggak, oke lah. Terus apalagi tuh overacting yang keren, nguarin Peter Gablet, keren sih. Terus hantu kita menjadi Commander Valen tuh keren sih, wow. Kita menjadi apa, nembakin ke alasnya menjadi Henshin tuh keren sih. Wah, gokil banget, gila. Terus masalah apa lagi ya, bisnis ya kan, antara Grota mengetahui bahwa Fram adalah masuk ke kubunya Soma, Gabu Merah ya kan. Kamu tahu, oh jadi si Soma tuh, si Fram itu hasil dia tuh, oh masuk kubunya Soma, oh pengkhianat, oke ya. Kamu tahu itu si Neostomat, karena masalah ini masuk jenis komar yang kebijakan, yang mempekerjakan dia di part time ya, kerja part time gitu, paruh waktu part time ya, betul lah, kerja paruh waktu gitu. Nah, Komel Amarga, Nov ngecek di tabletnya, ngecek di Nov Somat. Oh, akhirnya dia dua yang menyelesaikannya, si siapa, si Fram ini, si Granuto Agnan ini yang oke. Dia dua yang menyelesaikan.
dia ini siapa ya? Dia asumsikan dia adalah si Fram ini ya, si Aki Amarga nih ya. Oke, berarti ya kan Grota untuk mempekerjakan Koma Amarga. Dia berbohong, betul kan? Grota berbohong kan? Fix ya. Berarti kita teori aja. Langsung teorinya yang pertama adalah kata sini bilang kan, oke kita kan mengobrol lebih konstruktif lagi mengenai berbisnis human press ini lah. Kita siapkan dulu human press, siapkan dulu kerja waktunya, itu siapkan dulu ya si Grota ya, si human pressnya, si snack dark snacknya, kegelapannya siapkan dulu, cepet berbisnis mulai apa ya, oke lah, atau jalan aja berbisnis biasa aja. Akhirnya nggak berasa kayak apa ya, eh nggak berasa seperti kayak khawatir mengenai bisnis ini gagal. Nah, kita tenang aja, kita lanjutin bisnisnya dengan baik aja, dengan konstruktif aja, oke aja menurutku, oke lanjut aja. Dan itu disetujui oleh Lenggo Stomat, ya kan? Oke oke aja menurutku, oke. Itu adalah hal yang menarik menurutku. Berarti rencananya adalah kita tenang, berpikir dengan dingin, ya kan? Kita akan mengalahkan Soma nantinya. Nov ini yang punya rencana yang luar biasa nih, cerdas minta ampun di Son of Stomat ini adalah plan B-nya. Berarti si Neo Stomat adalah dia akan men-switch si Aki Amarga menjadi jahat. Yang pertama tuh terjadi ya kan. Yang kedua adalah Aki Amarga ya kan akan mungkin akan ditemui oleh Neo Stomat, akan dihampiri, akan dicaci maki, akan dimarahi, keseli sama Neo Stomat. Kenapa lu? Dia sama-sama Soma. Apa kamu ada lagi gini? Oke. Dua, yang ketiga. Apalagi itu cuma tuh ya, si Neo Stomat ya kan. Dia kan apa ya? Menganalisa dan juga membuat rencana baru dengan Kenzo Suga dengan luar biasa, teknologi yang luar biasa ya kan, tak kenapa teknologi baru atau gimana untuk mengalahkan dia. Nah, teman-teman adalah targetnya adalah si Hanto Karakida karena si Kensuga ini menarget awal-awal si Hanto Karakida karena nggak tahu kalau dia apa nggak tahu kalau si Kensuga menjalin perbuatan yang luar biasa ke Soma. Ya harusnya dia tahu sih si Hanto Karakida sih, dia ngintip sih, Nah ini lawan, tapi nggak tahu si Hanto Karakida aman ya. Sangat sekali ya kan, sangat sekali menurutku, nggak banget menurutku ya, itulah ya menurutku. Gimana ya, episode yang sangat-sangat kurang memuaskan sih menurutku, kurang memuaskan. Di lain sisi sih kurang memuaskan, tapi di lain sisi tuh kayak 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 gimana gitu, kayak greget mau men. Kita asumsikan aja bahwa Soma itu adalah nggak terbagi menjadi dua. Ya kalau dia pingsan, dia menjadi jahat guys, Jack Soma. Oke itu scene itu ya satu episode tersebut kita asumsikan seperti itu di penonton kita ya kan, para penonton kita. Nggak tuh sama yang ini bisa gimana gimana apa gimana kondisinya gimana, yang pesannya gimana. Mas kalau sama Gochizo, men, gak masuk akal. Pingsan jadi Jack Soma. Nggak tahu lah gue. Kalau seperti berikutnya, Soma lawan Dark Soma dan juga dibantu sama Valen, si Hantu Karakida. Terus si Fram ngelabrak hantu begini-gini. Aduh, tuh mampus tapi oke lah eksekusinya. Aduh, kata sakit sumpah lah coy. Tapi aduh sumpah. Gimana ya? Aduh. Ini nih mengecewakan. Passingnya apalagi. Passingnya bro, passingnya sih menurutku gimana ya, passingnya ya agak agak tek 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 gitu sih. Aduh men, passingnya tuh agak gimana, oke lah pas pertengahan sampai akhir tuh masih bisa aku nikmati lah, enjoy cepet tapi enjoy. Tapi kalau misalkan awal sampai tengah tek 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 tapi agak
ada yang miss gitu, ada yang miss sini miss, di sini miss, di sini miss, sini miss. Awal-awal apa tuh ulang lagi, sininya Teruki Sugihara ya kan, yang masih Teruki Sugihara kan, masih itu miss. Ini tangan akhir sebelah oke. Aduh men ya kan. Ini aduh men. Ya aku pikir tuh series oke banget, bagus banget lah, bang Pak sisi oke lah. Yang maksud adalah bergabung kayak zombie. Itu keren total menurutku. Kayak bergabung kayak zombie ya kan. Wah, tuh kerennya. Keren banget. Begini kan. Udah kayak zombie banget tuh kan. Wah, terus ketika dalam film Peter Gabu Gablet ya kan, itu kayak berat banget, curet, gimana, kayak kurang bisa mengendalikan senjatanya, terus dia sebret gini, wah tuh keren banget, berasa kayak beratnya senjatanya tuh gimana, wah keren banget sih menurutku, total, keren total, gila, keren, aku nggak bisa apa ya, total. Aktingnya juga berkali, aktingnya si Edeka Sucinan itu top, Marco top, gila min, gila, wow, man, is to mess, gila. Kamu karena tidak memulai kebingungan, Soma itu kenapa, atau Soma itu kayaknya Soma berpikir, Soma Hantu berpikir ya, Hantu bingung kan, Hantu bingung di malam-malam ada, Hantu bingung ya kan, jadi Soma kan pernah ngelawan anggota keluarganya sendiri, atau semua family sendiri ya, jadi Anto berpikir ya kan, Soma ngelawan, pernah ngelain, hancurin anggota sama family dia sendiri, anggota keluarganya sendiri, terus tiba-tiba oh ini udah berpikirnya udah positive thinking ini, sama hantu karena kita sudah positive thinking, tiba-tiba muncullah sama Dark Soma, aduh tuh oke lah. Lagi agak jadi kesalahpahaman ya, mau bilang fresh banget ya nggak fresh banget kan, ini lumayan fresh, tapi yang nggak fresh tuh konsepnya, tapi eksekusinya tuh bikin kita nagih, memang nagih kita, oke, boleh juga nih eksekusinya, tapi oh maaf ya kan, untuk direkturnya Bapak Kurotasaki harusnya bisa memperbaiki episode 21 nantinya ke episode ke-22 ya, maaf ya Bapak Kurotasaki ya, dia udah bertele-tele kayak gini, udah kayak omong panjang lebar kali tinggi, udah ngerosting Anda ya kan, saudara yang nggak aku inginkan ya kan, kenapa nggak Bapak Takaaki Shibasaki, kenapa nggak Bapak Satoshi Morita, kenapa nggak tetap aja Teruki Sugihara, kenapa harus Bapak Kurotasaki, anjir lah, padahal kalau ya Bapak Kurotasaki itu ada bagusnya loh di series Gabu, ketika Gacat versus Favarat tuh bagus banget, ketika di sini nggak bagus menurutku, men nih kecewa mampus, keren tapi kecewa, keren di pertengahan akhir, kecewa awal menuju pertengahan deh, kecewa banget. Terus Cikamane nih paling kesel ya, nih Cikamane bilang ya, untuk memperlihatkan rekaman sosial media Soma mengobrak-abrik restoran, lihat ini, ini Soma, lihat ini Soma ya, terus Cikamane bilang, oh apa, Soma jahat, hah, Soma jahat, nah bilang Umaso, dan kesal tuh nih, kesel, oh masuk ya kan, habis itu apa reaksinya, hah, Soma jahat, apaan coba Sachikama nih kok gini amat toto ya kan, padahal kalau bikin lebih apa ya, hah Soma jahat, wah paham Soma jahatnya, oke, kalau aku beri masuk, oke, hampir kalau kita masuk lebih kayak tegas gitu loh sih, kan dia bos dari Api Pare, kenapa dia nggak berlagak seperti tegas, gak kebingungan, mana yang Soma yang jahat, mana Soma yang baik, kita nggak bisa kebingungan, awal-awal harusnya kebingungan tersebut ketika Sachikama yang melihat Soma yang jahat, Soma yang baik, kok malah dia kebingungan buat sosial media, Soma yang jahat yang berabrik restoran, kebingungan tuh,
bingung tuh, nggak plongot tuh, kayak kesel tuh, kayak, hah, mau masuk, what, aku juga what, apa coba, aduh, katanya judulnya aja ya, terlalu pahit, ya kan, gabu yang terlalu pahit. Oke, gabu yang terlalu pahit tuh, bitter gabu tuh ada analisisnya, ada maknanya, ada moralnya, ada sisi kita penjabar tuh lebih dalam lagi, tapi eksekusinya di dalam episodenya tuh agak apa banget ya, sumpah. Aduh, bilang ini bilang keren ya nggak tahu lagi lah, nggak tahu lagi. Ya kan, ya semoga ini bisa diperbaiki sama Bapak Teoriaki Sugihara, sama satu Semorota atau Takeshi Basaki, bisa diperbaiki lah ya. Terus kemana itu Chips Tomat tuh nggak tahu kemana, Chips Tomat nggak tahu, harusnya bisa dieksplor dikit-dikit ya, lebih matang lagi. Loginnya kan kayak gimana keadaan si Chips Tomat gimana? Karena jadi bagi-bagi stick rumornya ya kan, ya itu lah nggak mungkin lah ya tuh. Ya itu aja aku capek, lesu, kecewa, kesel banget sampai episode kali ini. Jadi mau tahu kak skorku gimana? Skorku apa? Hari final skor kali ini adalah 7,8/10 alias mediocre. Ya, gimana ya? Cuman aku salut sama Hedi Katsuchinen, memang formnya apa performanya tuh totalitas luar biasa amazing. Tapi itu apresiasi banget ya. Tapi untuk hal beginian enggak banget ya kan. Untuk teorinya mungkin maksudnya 8,5/10 kalau kita totalikan menjadi 8/10. Jadi total skor dari akumulasikan dari diriku sendiri adalah series yang tergabung episode 1, episode 21, 8/10 alias cakep. Nah, jadi ya agak penurunan dari 9 jadi 8/10 itu agak penurunan drastis menurutku. Men, gabu lo men, gabu. Lo rusak begitu aja lo men, gabu. Aduh, gabu. Aduh, sayang banget sih. Oke lah. Kalau gitu udah panjang lebar, udah 40 menitan juga. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Ya kan? Peter gabu. Bye-bye.